Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Jenderal omon-omon. Sebelum dilantik, omon-omonnya begini nih. Akan saya kejar koruptor sampai ke Antartika, sampai ke Gurun Sahara. Omon-omon. Setelah dilantik, hai para koruptor, hai teman-temanku, kalau kalian kembalikan diam-diam, kalian akan saya ampuni. Yang penting dikembalikan ya. Aduh, gimana? Negara ini mau bersih dari para koruptor. 300 triliun potensi kerugian negara. Itu cuman dihukum 6 tahun. Kalian tahu nggak? Itu 6 triliun. Ya, 6 triliun di China tembak mati. Ya harusnya Pak Jenderal itu, saya saat ini telah dilantik, saya akan sediakan 100 peti mayat. Ya 99 untuk kalian para koruptor, dan 1 untuk saya jika saya berkorupsi misalnya. Begitu dong. Itu baru macan itu. Jadi nggak meong. Udah dalam kondisi payah begini, pajak dinaikkan, rakyat kita ini susah Pak. Memang akan dikasih makan gratis, baru akan 10.000, tapi dibayang-bayangi dengan kenaikan pajak menjadi 12%. Itu dampaknya secara psikologis akan menaikkan harga-harga, dan rakyat yang sudah menderita, mencari nafkah, mencari kerja susah, itu shock. Dulu bilang omon-omon, sekarang Bapak yang omon-omon. Aduh, tunggu ya, saya baru 2 bulan. Pak, udah 2 bulan, udah hampir 100 hari, masih omon-omon aja. Ini dolar ini udah 16.000. Tuh, nyari kerja susah. Cobalah tengok berapa banyak anak-anak yang tamat dari S1
apalagi tanah anak-anak tamat SMA nganggur. Aduh, korupsi mau diampuni. Para botan. Saya menemukan postingan begini di TikTok guys, yang bertuliskan kalau kasus ini terjadi di Korea Utara maka keluarga ini sudah dilempar ke kandang buaya. Begitu marahnya rakyat kita melihat kasus korupsi yang terbesar ini guys. Karena uang 271 triliun itu kalau di-cashkan itu butuh 452 kontainer dan bawanya harus pakai kapal begini guys. Jadi sebetulnya rakyat itu sangat berharap semua kasus korupsi itu bisa ditindak guys. Di tahun 2022, Kejaksaan Agung itu sudah menangkap koruptor bidang perkebunan sawit. Kejaksaan Agung berhasil menyita dari tanah, bangunan, tongkang, kebun, hotel, sampai helikopternya disita. Tapi kita nggak tahu jumlah aset itu berapa nilainya secara pasti. Dulu sempat ada wacana mau mengusung rancangan undang-undang atau perpu perampasan aset. Tapi kalian tahu sendirilah, ada banyak pihak yang berusaha menghalang-halanginya. Tentu saja karena para koruptor itu khawatir. Karena undang-undang ini nanti akan mewajibkan setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali nih untuk membuktikan dari mana asal-usul perolehan harta secara sah. Kalau mereka kedapatan tidak bisa membuktikan secara sah harta mereka, maka Kejaksaan Agung bisa menyita harta mereka. Nah, ini disebut Undang-Undang Perampasan Aset. Kalau terrealisasi, maka bukan tidak mungkin harta-harta para koruptor tersebut bisa membayar lunas utang negara kita yang jumlahnya 8.000 triliun itu guys. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah undang-undang perampasan aset ini harus terrealisasi? Share video ini agar semakin banyak netizen kita yang peduli akan korupsi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini guys. Terima kasih. Kejagung kembali menyita uang ratusan miliar. Uang ini konon waktu Jokowi masih menjabat, uang ini itu dipegang sama Kaisang untuk usaha dan untuk belanja tas-tas mewah, emas dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi Kejagung saat ini bekerja sama dengan KPK. Nanti di video ini akan ada keterangan dari pihak KPK yang menyatakan bahwa Kaisang memang betul-betul bersalah melakukan pencucian uang, ya, menyamarkan uang negara dinaungkan di perusahaannya. Oke, kita simak pernyataan KPK. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undang bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan Kaisang, istrinya, kakak istrinya dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah ke depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK ya saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan gitu. Jadi Kaisang itu terlibat bukan hanya soal gratifikasi jet pribadi, tetapi masih banyak lagi kasus-kasus pencucian uang, suap. Bahkan saat ini yang sedang viral yaitu konon Kaisang itu menjadi bandar besar judi online yang didukung oleh Projo. Oleh karena itu, kan saat ini dikenal dengan pro judi online karena sudah tercium sangat menyengat aroma bahwa Projo itu memang pro judi online, karena Ketua Umum Projo Budi Ari itu kan menjadi menteri yang semua orang sudah tahu membacking judi online. Tetapi karena dia seorang menteri, judi online sampai saat ini seperti slot dan lain sebagainya kan masih ada, katanya diberantas, tapi sampai saat ini masih ada, ya begitu, karena backingnya kuat, kira-kira seperti itu. Nah, buat kawan-kawan semua yang melihat video ini ada uang luar negeri, bahkan ada dolar, ada rupiah, ini bertumpuk seperti ini, banyak banget. Nah, ini uang-uang hasil pencucian uang, hasil menjadi bandar judi online. Pantas ya, yang dulunya hanya seorang pedagang pisang saat ini sudah kaya raya, terus pakaiannya serba mewah, naiknya jet pribadi kayak gitu. Itu wajar ya kalau sekarang keluarga Jokowi itu menjadi orang sukses, ya, sukses karena uang rakyat, kira-kira seperti itu. Coba untuk kawan-kawan yang melihat video ini, seandainya uang itu satu gepok saja dikasih buat
kawan-kawan semua, kira-kira gimana? Apa perasaan teman-teman ketika memiliki uang segitu banyak seperti itu? Itu uang rakyat semua itu ya. Jadi para pejabat yang hatinya tidak baik ya seperti itu, uang rakyat dari pajak rakyat itu dinobatkan menjadi uang pribadi buat hidup mewah, berfoya-foya seperti itu. Contoh saat ini di Indonesia itu kan di pelosok-pelosok Indonesia, bahkan di jalan raya banyak banget aspal jalan itu pada rusak. Sebenarnya rusaknya aspal di jalan-jalan itu bukan karena kendaraan-kendaraan besar ya, tetapi karena kendaraan mewah. Kenapa? Ya karena rusaknya aspal itu anggaran yang seharusnya buat memperbaiki jalan supaya jalannya halus itu dikorupsi buat beli mobil mewah. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu rusaknya jalan-jalan di lintas provinsi, lintas kota, bahkan lintas desa itu ya karena uangnya dikorupsi oleh para pejabat yang hatinya kotor. Kira-kira seperti itu ya. Oke, buat kawan-kawan itulah penampakan tas-tas mewah. Tas ini harganya ratusan juta ya. Tas bisa harganya nyampe ratusan juta, dan barang-barang branded lainnya. Jadi di sini itu ada emas juga. Pokoknya ini Kejagung ya, ini sitaan dari Kejagung ya, dari pejabat-pejabat yang korupsi ya. Ini hasil sitaannya, ada emas batangan sampai berapa kilo, bahkan perhiasan, intan, permata, berlian, terus itu yang jelas itulah barang-barang branded semua itu. Bagus ya. Itu emas itu yang ada di dalam kotak itu yang disegel itu emas. Disegel oleh penyidik dari Kejagung. Untuk teman-teman yang menonton video ini jangan sampai gagal paham, karena ini hanya sebuah konten ya. Ini memang benar ini uang-uang, tumpukan uang ini sitaan Kejagung dari para pejabat yang korup ya. Jadi untuk kawan-kawan semua jangan salah paham, ini memang beneran uang hasil korupsi, yaitu uang rakyat, uang dari pajak rakyat dipakai untuk kepentingan pribadi dan disita oleh Kejagung. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.